keamanan kan? Pokoknya saya ubah-ubah. Jadi beda kelas, beda lagi tuh nama baiknya. Supaya tidak di copy ini kemana. Sekarang kita gantian X3. Persepsi keamanan S3. Persepsi resiko. Setelah saya selesai mencontohkan, baru kalian ikuti supaya gak bingung ya. Lihat di layar aja lah pokoknya tugasnya sekarang. Untuk model mau kita ke kiri, ke kanan, terserah lah pokoknya sesuai selera masing-masing. Mau ditambah topping kacang kah, topping coklat, terserah. Pokoknya bikin semau gue aja lah. Lalu yang terakhir adalah Y. Ini ekspektasi. Y. Oke, sudah. Sebelum saya lanjutkan buat penghitungan tadi. Variabelnya. Ini kan sudah CSV, kalau CSV itu kode. Nggak bisa nama filenya cuma saya tidak masukkan di persepsinya. Jadi ceritanya begini nah, dengarkan sambil mengklik-klik itu ya. Pokoknya mata di layar, telinga nih mendengarkan. Itu ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Itu pertanyaan X1, tapi ada 5 pertanyaan. Makanya di situ X1.1, X1.2. Begitupun X2.1, X2.2. Berarti ada 5 pertanyaan. X3 juga ada 5 pertanyaan. X4 ada 5 pertanyaan. Y-nya ada 11 pertanyaan. Itu ya. Bisa dibaca kak? Bisa loh. Nanti susah dibenarin data ke sini baik nih. Kan nanti gue digaris garis. Ya kalau baru ke atasnya boleh, nggak ada masalah. X1 mau di atas juga boleh. Ya jelas itu aja. Ya boleh juga boleh. Oh terserah. Yang penting gambarnya nanti ada anak panahnya di
Ini barang supaya cantik, tidak kayak Tommy dan yang habis memasak dibersihkan. Jadi dulu, ini barang yang dikasih di sini ke kanan, karena kalau tarik data nanti dia indis ini barang. Ini pertanyaannya supaya cantik nih, cantik Tommy dilihat. Jadi kalau kita buat di skripsi kita tidak moro-moro itu pembimbing tak, ciri itu gambar kan. Pokoknya tidak boleh kena garis ini barang. Jadi mau bentukannya di atas serapi mungkin. Ya, serapi mungkin ya. Yang di sini karena kalau tarik di data nanti di sini, nanti di sini. Kalau orang Makassar bilang, kan biasa pembimbing itu lupa mana juga. Kalau cantik kalian ada baca, tapi kalau jadi ini gambar, tidak ada baca, marah-marah dulu. Supaya ini juga kalau tidak tadi sini tadi minta jepigi ini baru tarik saja. Bisa dipindahkan ini, yang tidak bisa itu mata dipindahkan ke bawah. Pokoknya itu rontok kalau lembarnya. Kita bisa juga
Ini caranya deh. Itu kan jelek kita lihat ini barang. Kita dulu. Bagian saja. Ya sudah ini begini. Atur itu. Berapa apa jadi? Oke, saya menjelaskan lagi. Ini barang, lihat di layar ya. Ini barang tidak bisa diklik-klik dipindahkan kalau sudah di model. Jadi kalau mau di model-model sebelum diklik, connect atau hubungkan atau gariskan atau terserahnya laptopnya bagaimana bahasanya. Pokoknya intinya garis. Nah setelah kita membuat model, tugas kita melanjutkan ke uji validitas dan reliabilitas. Gimana caranya? Pilih calculate atau menghitung. Kan ada komputer yang dia tulis menghitung, ada yang calculate. Pilih calculate. Jadi untuk PLS itu kita hanya untuk gunakan dua untuk setara S1 ya, yaitu PLS algoritma sama bootstrapping. PLS algoritma ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sedangkan uji bootstrapping adalah untuk uji hipotesis seperti yang saya sebutkan tadi. Langkah pertama adalah kita PLS algoritma. Pastikan di sini untuk weighting scale-nya adalah pen. Untuk tipe research-nya adalah standardized. Kemudian ini ya. Untuk initial weight-nya adalah default, kemudian pilih start calculation. Nanti di sini akan ada angka. Coba sekarang Anjay, selebeu. Ya apa? Pertama. halo, sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah. Tolong mata guys. Jangan lihat di layar. Oke, semua lihat fokus di layarnya dulu. Di layar komputer ya, bukan di layar HP sini dan ini. Karena ini barang sudah ada, ini kan digambar nih. Gambar ini akan dimasukkan kalau di artikel, tesis, skripsi, disertasi itu punya fardu ain untuk masuk. Ya boleh, ini wajib karena uji validitas. Klik kanan, export estimate ya. Karena saya pakai berarti saya nggak bisa saving. Yang bisa saving adalah yang berbayar. Kalau screenshot
Bu. Boleh. Tapi pecah. Umur pecah nggak cantik. Pokoknya begitulah caranya. Yang pakai komputer yang berbayar klik kanan di situ. Dia kan ada dua pilihannya. Targetnya ada clipboard atau external file. Ininya external file ya. Coba kita mau jika Hai, kalau sudah saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita sudah jam berapa sekarang? Baru jam 1:30. Setengah 2 atau 3. Cek kau. Cepat-cepat gimana? Mau masuk nih. Oke, kembali lihat layarnya guys. Boleh. Ini ya. Pilihnya dilihat dari mana tadi? Dilihat dari nilai apa tadi uji validitas di situ guys? AV-nya dia di bawah. Kenapa langsung AP? Outer loading. Iya. Nilai outer loading lihat di layar monitor. Ini outer loading. Nanti di sininya ini ada warna merah. Yang di bawah 0,7 seperti yang saya jelaskan tadi, angkanya pasti merah. Kenapa dia merah guys? Karena dia tidak putih. Nah merah ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi menurut di bukunya bisa-bisa aja. Sepanjang nilai HTMT-nya nggak merah, corner letter-nya nggak merah. Tapi kalau itu juga merah, ini barang harus dihapus. Di mana Karena nanti HTMT? sebentar. Ya, ini di sini. Ini barang merah-merah HTMT merah. Corner letter aman. Tapi HTMT-nya merah, nggak bisa. Karena ada nilai di atas 0,9 itu nggak boleh. Oh, berarti dihapus. Nanti dihapus. SRMR tidak boleh lebih dari 0,10 yang saya sebutkan tadi. Kalau begitu bagaimana caranya? Kita lihat dulu nilai auto loading tadi. Nah auto loading tadi karena dia warna merah, saya mau hapus. Ini yang merah S3, 5 sama S4 4. Ini saya hapus di sini. Ini saya klik. Ini ya S3 saya delete sama S4 4. Saya hapus. Yang merah. Kita uji ulang. Nah, gini modelnya. Nggak ada yang merah di sini yang terloading. Kalau mau dihapus, sepanjang HTMT-nya tidak merah. Ini kan HTMT-nya tidak merah nih. Corner letter aman. Jadi corner letter itu dikatakan normal apabila begini ada di sini. Halo. Ini 0,844 harus nilai tertinggi, tidak boleh ada nilai tertinggi di bawahnya. Itu syarat corner letter. 0,867 semua angka di bawahnya tidak boleh lebih dari 0,867, samping kiri tidak boleh lebih besar dari 0,867. Untuk persepsi kemudahan 0,815 di bawah ini tidak boleh di atas 815, ke sini juga tidak boleh lebih besar dari 0,815.
Begitu seterusnya. Oke guys. Nah, sekarang kita save ini barang. Bagaimana caranya? Klik Excel. Nah, ini juga nggak bisa di-save. Iya ya. Oh, bukan. Kalau kita bisa, karena tadi bisa. Bagaimana tadi yang bisa? Klik bagian. Hapus dulu. Save. Tadi kembali ke edit. Merah tadi. Turun, push up. Ah, itu yang dihapus. Tidak tahu kan yang warna putihnya saya. Sudah lewat 6 menit. Lihat di layar cepat. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Jadi ada 2 langkah. PLS algoritma untuk uji validitas reliabilitas. Yang kedua adalah uji hipotesis adalah dengan calculate bootstrapping. Nah ini subsample ini sampai 5.000. Ya. Untuk amount resultnya adalah pastikan dia komplit. Untuk tipe tes to talent, pastikan dia 2 arah. Signifikan di level 10%, 0,10. Random number generatornya adalah fixed. Sudah? Oke, guys, sudah kan? Oke, start calculation. Ada singular di sini. Ada masalah nggak bisa dilakukan? Apa? Coba pilih di kita. Yang di komputer coba. Coba kita. Kan belum bisa selesai, belum bisa bro. Nanti memang yang gratis Apa tadi settingannya? Baru terbaik. Itu sudah itu. Itu dia positif 0,5. 10.000 dia pasang 5.000 di atas saja. 10.000 kawas sedolong kali. Apa yang salah? Cara bacanya Masalahnya sebelumnya. Ini dia pecah. Oke, yang sudah. Halo, sudah. Kalau sudah, pastikan cari di sebelah kirinya nilai total effect. Total effect. Oke, minimum. Start. Start nih. Ya. Iya.
Nah ini, makanya sebelum keluar pastikan klik kanan save untuk gambarnya, karena di Excel itu tidak muncul di angkanya, yang ada gambarnya saja. Nah saya mau tampilkan seperti ini adik-adik sekalian. Nah artikel itu mewajibkan, yang kita lihat adalah nah ini tadi yang saya sebutkan, ini ujian untuk validitas dan rehabilitas, ini untuk uji bootstrapping. Nah ini adalah hasil akhir kita mau cari, yang saya berhasil cuma 1 orang yang itu berbayar. Nah di sini yang kita lihat adalah bentukannya seperti ini, walaupun beda nama variabel ya. Jadi di sini yang mana yang hipotesisnya diterima? Hanya ada 2, 0,07 dan 0,00. Berarti ini signifikan di level 10% karena kurang dari 0,10. Ini signifikan di level 1% karena kurang dari 0,01. Sedangkan ini adalah di atas 0,10 semua. Makanya di sini disebut rejected, ditolak, accepted, diterima. Artinya adalah yang satu X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi kalau dia tidak berpengaruh, berarti X3, X4 tidak berpengaruh terhadap Y. Gitu ya. Mana? Iya, diskusi interpretasi yang mau selesai.